sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau. Lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambahan. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan, tidak ada. Ada yang memang kalau dari pengamatan kami itu ada yang memang menangkap ikan, ada yang berbudidaya kerang hijau. Kalau kemudian dia kerang hijau, kecenderungan mereka itu dirugikan mungkin iya, karena tetap mau bicara apapun kita, mereka bisa bongkar bambu atau apa, kita ini ada di atas laut gitu, di atas air. Kalau kita harus repot untuk melewati daerah pesisir saja gitu dengan membuka bambu di tengah kita lagi duduk di perahu, itu udah pasti repot sekali itu gitu. Begitu cara berpikirnya ya. Ya kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000 ya, tergantung gede besar kecil lah. Kalau menurut saya warga untuk dengan bambu dengan jumlah atau 10, 20 ya kan mereka nggak langsung sekaligus. Mereka ada yang belinya nyicil lah, kalau kata orang kampung mah beli 5, dia ada penghasilan nambahin 5. Baru 50.000 misalnya untuk menambah penghasilan mereka juga kok. Lalu kamu bilang kamu swadaya membiayai ini. Iya Pak. Kamu tahu berapa biayanya ini? 30,16 km. Ada video di tengah laut ada beko, bahasanya? Beko itu lagi menanam bambu. Berapa sewa beko itu? 170.000 per jam. Nelayan punya duit segitu. Berapa batang bambu harganya? Berapa biaya orang yang mengerjakan? Jadi ini kan kita ini jadi dibikin dan dianggap bodoh semuanya gitu loh. Ya itu dia teman-teman, penyebar hoax sebenarnya teman-teman, yang dibilang katanya pemagaran laut itu hasil swadaya masyarakat dan sudah dibantahkan oleh wartawan senior teman-teman. Mana mungkin nelayan punya uang sebanyak itu, miliaran teman-teman. Oke teman-teman, setelah melihat pernyataan dari si penyebar hoax tadi, kita lihat pernyataan dari Bapak Maun, nelayan asal Desa Tanjung Pasir, mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan dari TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut yang selama ini menghalangi aktivitas para nelayan tersebut teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Makanya kami sangat bersyukur ya, sangat bersyukur. Apa ya saya bilang, kita ini benar-benar berharap nih, nah, sebagai nelayan kita ini mengadu semua udah nggak bisa ditanggapin. Jadi kami juga bingung mau kemana rakyat nih ngomong gitu, sedangkan semua RT RW mandor berikut Palura kami nggak ditanggapin. Iya kata sebagai nelayan ya sangat bersyukur karena apa yang kemarin kita perjuangkan sebelumnya sangat-sangat sulit, akhirnya ada aparat ya yang merespon kita juga sebagai nelayan gitu. Ya akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal. Pak, ini dari Bapak sendiri dan warga nelayan di sini ada ketakutan nggak sih Pak nantinya ada intimidasi misalnya pagar ini akhirnya dicabut semua begitu Pak? Jadi begini, semalam kita kan udah kumpulan tuh, kebetulan Bapak Kemenhan ngasih arahan, kita jangan takut yang namanya ada intimidasi. Karena nanti kalau memang ada yang intimidasi, suruh lapor ke beliau langsung. Iya, jadi kami sebagai rakyat juga benar-benar sekarang berani ya berbicara kayak begini. Karena kalau yang kemarin-kemarin tuh benar-benar nggak berani. Karena intimidasinya benar-benar sangat, apa ya, ditanya sayang anak istri. Oh, lumayan parah Pak ini. Iya, sampai satu bambu bisa ada pidananya berapa bulan, ya kan?
Makanya kami nggak berani. Padahal dari awal pertama pun dia nancep, kita tahu semua. Itu memang benar Pak, itu adalah swadaya masyarakat. Ah, itu bohong sekali. Makanya nelayan tuh yang ngomong swadaya masyarakat itu, nelayan pasti saya yakin dibayar. Karena kalau yang namanya nelayan, saya kasih tahu, dari Tanjung Pasir sampai Kronjo, Banten, nggak mungkin ada yang setuju. Karena memang sangat-sangat merugikan. Orang kami jalan aja, minyak aja bahannya, tadi 20 liter bisa nyampe 30 liter muter-muternya. Dari situ aja masa kami yang buat, tapi kami yang dirugikan, itu kan nggak masuk akal gitu. Ketika sudah dicabut memang ada sececah harapan baru. Iya, pasti itu, makanya kami sangat bersyukur ya, sangat bersyukur. Apa ya sih, kita ini benar-benar berharap nih, nah, sebagai nelayan kita ini mengadu, semua udah nggak bisa ditanggapin. Jadi kami juga bingung mau kemana rakyat nih ngomong gitu. Sedangkan semua RT RW mandor berikut Pak Lurah kami nggak ditanggapin. Iya kan, makanya sekarang rakyat ini juga bingung. Makanya bersyukur dengan adanya Bapak Presiden Prabowo. Saya sangat memohon ya tolong diusahakan secepat mungkin dibersihkan pagar-pagar bambu ini, ya kan? Untuk kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Kami cuma berharap sama presiden yang sekarang terpilih. Nah, selain dari itu kami tidak bisa berharap sama aparat-aparat yang lain karena memang rusak banget semua aparat ini. Iya, rusak banget. Nggak ada yang mau memperhatikan, apalagi nelayan itu sama sekali nggak ada yang mau memperhatikan. Ya, itulah teman-teman perkataan dari Bapak Maun. Saya ikut sedih teman-teman. Karena apa? Karena saya pun dari masyarakat kecil gitu teman-teman. Itu tuh Bapak Maun ini benar-benar berbicara tuh dari hati sampai beliau menangis. Cuman beliau mencoba untuk menahan. Karena apa? Karena sudah melaporkan kemana-mana tidak ada tanggapan teman-teman. Kedua, ada intimidasi sampai ancaman ke keluarga beliau. Itu beliau loh yang ngomong loh. Dan swadaya nelayan itu bohong. Nelayan yang mengaku swadaya nelayan itu adalah nelayan bayaran. Sampai RT, RW, lurah, mandor, camat tidak ada tanggapan teman-teman. Pak Prabowo, ini nelayan itu rakyat Bapak loh Pak. Ini suara hati yang benar-benar dalam dari rakyat Bapak. Tidak ada lagi tempat untuk mengadu selain langsung ke Pak Presiden teman-teman. Teman-teman, pada intinya pagar laut ini sudah selesai. Hal ini sudah dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dan yang harus dipertanyakan sekarang ini siapa dalang dibalik pemagaran laut ini. Itu belum terpecahkan. Apakah pemerintah berani ngebongkar? Ya kita lihat saja ke depannya gimana. Jadi teman-teman tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Pendapat kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.